Kali ini kita akan belajar langsung cara merakit pengkabelan kontrol pompa air menggunakan kabel. Ini adalah cara pengkabelan kontrol pompa air menggunakan WLC yang dilengkapi dengan kontrol manual otomatis lengkap dengan indikator meter arus, tegangan, dan pilot lamp. Bentuk penerapannya kurang lebih sama seperti yang Anda lihat pada panel box. Sebagian perbedaannya ada pada tipe WLC, fuse kubur, dan komponen motor relay Kasuga. Berikut ini adalah beberapa komponen yang digunakan. WLC Omron 61FGAP, Saklar Selector Manual Auto merek Salser, Saklar Selector Voltmeter merek Salser, kontaktor LC1D25M7 Schneider dengan coil 220 volt, Thermal Overload Relay Schneider, 3 buah pilot lamp merah, kuning, dan hijau, terminal blok sebagai titik netral, dan terminal blok TB2512, 2 buah push button switch merah dan hijau sebagai on-off, MCCB merek Schneider, indikator voltmeter panel analog 500 volt, indikator ampere panel analog 100 ampere, radar ST70AB, dan 3 buah elektroda lilin. Sebelum memulai pengabelan, ada baiknya saya bekali gambar skema diagram yang dapat Anda download linknya di kolom deskripsi. Kapasitas beban arus pada beberapa komponen harus Anda sesuaikan dengan kapasitas beban pompa. Komponen-komponen yang saya gunakan dalam video ini hanya sebagai simulasinya saja. Mari kita mulai pengkabelan daya dengan menghubungkan kabel tiap pasanya dari MCB ke kontaktor. Fase pertama kita gunakan kabel merah, kemudian fase ketiga kita gunakan kabel hitam. Selanjutnya fase kedua kita gunakan kabel kuning yang koneksinya terhubung melalui indikator ampere meter. Selanjutnya kita pasang saklar selektor voltmeter, berfungsi untuk pengecekan hubungan tiap pas atau dari pas ke netral. Terdapat sambungan 4 kabel yang akan kita sambung ke tiap terminal pasenya. Kabel biru terhubung ke terminal N atau netral, R terhubung ke kabel merah, S terhubung ke kabel kuning, T terhubung ke kabel hitam. Sambungkan kabel merah ke terminal R MCCB atau terminal L1 kontaktor. Sambungkan kabel kuning ke terminal L2 kontaktor. Sambungkan kabel hitam ke terminal L3 kontaktor yang terhubung ke MCCB. Kemudian kabel biru kita hubungkan ke terminal blok. Nanti akan kita sambung ke input netral. Tahap selanjutnya kita pasang indikator voltmeter. Kedua kabelnya berwarna biru dan merah yang akan kita hubungkan ke terminal saklar selektor voltmeter.
Kabel biru kita hubungkan ke terminal V1. Kabel merah kita hubungkan ke terminal V2. Selanjutnya kita pasang 3 buah pilot lamp bertegangan 220 volt sebagai indikator yang sudah dirangkai dengan kabel. Kabel biru sebagai sambungan netral terhubung secara seri dari pilot lamp hijau, kuning, dan merah. Kemudian sebagai penghubung ke titik api, saya gunakan kabel hitam untuk pilot lamp hijau. Kabel kuning untuk pilot lamp kuning, dan kabel merah untuk pilot lamp merah. Yuk kita langsung sambung tiap kabel tersebut. Kabel biru dihubungkan ke terminal blok. Tidak lupa beri jumper sebagai penghubung ke titik netralnya. Kabel kuning hubungkan ke terminal 97NO relay sebagai indikator jika terjadi darurat atau emergensi. Kabel merah hubungkan ke terminal 21 NC kontaktor sebagai indikator standby atau stop. Penyambungan ke titik api akan kita bahas setelah saya sambungkan kabel pilot lamp hijau dengan plug-in kabel hitam ke terminal A1 kontak magnet kontaktor. Lanjut ke penghubung pilot lamp merah. Sambung pengkoneksiannya dengan kabel merah dari terminal 22 NC kontaktor ke terminal 98NO relay. Jumper koneksinya ke terminal 95 NC relay. Untuk kemudian dihubungkan ke titik api dengan plug-in kabel merah dari terminal 95 NC relay ke terminal RMCCB. Hubungkan titik netral ke kabel biru ke terminal A2 kontak magnet kontaktor. Lanjut ke pengkabelan WLC. Hubungkan kabel hitam dari terminal TA ke terminal A1 kontak magnet kontaktor. Anda bisa cek skema diagram WLC pada link deskripsi untuk memahami alur pada terminal ini.
Tahap selanjutnya adalah pemasangan rangkaian manual otomatis. Kita mulai dari pemasangan push button NC/NO yang sudah saya rangkai pengkabelannya. Terminal NO atau normally open pada tombol hijau. Terminal NC atau normally close pada tombol merah. Sedangkan pada terminal C atau COM terhubung secara seri pada kedua tombol. Yuk langsung kita sambungkan dengan plug-in kabel yang terhubung secara seri terminal C atau COM kedua tombol menuju ke terminal 14NO kontaktor. Plug-in kabel dari terminal NO tombol hijau menuju ke terminal 13NO kontaktor. Hubungkan kabel kuning dari terminal 13NO ke terminal TA-WLC. Kemudian tahap berikutnya, kita pasang saklar selektor manual otomatis yang sudah dirangkai pengkabelannya. Terdapat sambungan 3 kabel berwarna biru, kuning, dan hitam yang akan kita sambung ke tiap terminal. Kabel biru ke terminal 2. Kabel kuning ke terminal 4. Kabel hitam ke terminal 1. Hubungkan kabel biru dari terminal 2 saklar selektor ke terminal NC atau normally close tombol merah. Hubungkan kabel hitam dari terminal 1 saklar selektor ke terminal 96NC relay. Hubungkan kabel kuning dari terminal 4 saklar selektor ke terminal TC-WLC. Sambungkan input tegangan 220 volt melalui terminal 96NC relay ke terminal S2-WLC. Sementara untuk menghubungkan netral ke WLC, dihubungkan melalui terminal netral menuju ke terminal S0-WLC. Tidak lupa saya kasih jemperan untuk sambungan kabel netral yang belum terhubung ke netral selektor voltmeter. Selanjutnya kita pasang radar ST70AB yang sudah saya rangkai dengan kabel berwarna biru ke terminal A1 dan A2 sebagai sensor atau kontrol level air pada toren.
Pemutus atau penyambungnya kita ambil dari bagian netral terminal blok yang terhubung ke S0 WLC. Selanjutnya, hubungkan terminal E1, E2, dan E3 WLC yang nanti akan disambung ke elektroda lilin ke terminal blok. Pasang elektroda lilin ke terminal blok yang terhubung ke terminal E1, E2, dan E3 WLC sesuai label yang sudah saya tandai di elektroda lilin. Pasang kabel motor listrik ke output relay terminal T1, T2, dan T3. Terakhir, pasang kabel input 3 pas ke MCCB beserta kabel biru ke titik netralnya. Mari kita lakukan pengetesan dengan mencoba seluruh fungsi kontrol. Saya naikkan MCCB ke posisi on. Terlihat pilot lamp merah menyala. Saya coba fungsi selektor voltmeter sebagai fungsi pengecekan koneksi antar pas. Terlihat tiap pas ke netral 220 volt. Sedangkan dari pasa ke pasa terlihat pada jarum meter sebesar 380 volt. Lanjut kemudian saya coba fungsi saklar selektor manual otomatis. Saya geser ke posisi automatic untuk menjalankan fungsi otomatis pada WLC. Saya coba tarik benang saklar pada radar sebagai simulasi tangki air kosong di level tertentu. Terlihat motor listrik berputar. Kemudian saya coba angkat elektroda yang sudah ditaruh pada wadah air sebagai simulasi sumber air atau sumur. Saya angkat elektroda E1 dan E2 sebagai simulasi bahwa sumber air sudah habis terpompa, maka secara otomatis pompa air akan padam. Kemudian saya kembalikan lagi elektroda E2, dilanjut dengan elektroda E1. Sebagai simulasi, sumber air sudah mencapai pada titik tertentu, maka secara otomatis pompa air akan menyala untuk memompa air kembali. Kemudian saya coba geser posisi saklar selektor ke manual. Saya coba tekan tombol hijau untuk menghidupkan pompa secara manual. Terlihat pompa listrik menyala. Kemudian saya tekan tombol merah. Terlihat motor listrik padam.
Saya coba geser kembali saklar selektor ke automatic untuk mencoba fungsi torque jika sewaktu-waktu terjadi kelebihan beban pada motor listrik dengan simulasi menggeser saklar torque secara manual. Terlihat motor listrik padam dibarengi dengan hidupnya indikator kuning pilot lamp. Tekan reset pada tombol torque, terlihat motor listrik hidup kembali. Demikianlah simulasi pengkabelan kontrol pompa air single pass menggunakan WLC yang dilengkapi dengan kontrol manual otomatis lengkap dengan indikator meter arus, tegangan, dan pilot lamp. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di-like, dan jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.